Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya ya. Saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan ini karena hanya semangat ya dan rasa optimis yang akan bisa membuat kita terus bergerak apapun kondisi yang sedang terjadi kepada hidup kita. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Aquarius ya, tentang bagaimana kehidupan kalian di bulan Februari ini. Oke, seperti biasa readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya organization. Your plans are on target and everything will flow more smoothly if you add a little organization and discipline to your method. The key to success is to allow your creativity to be gently guided by logic. Be open to asking for help for someone very intellectual or seek out a mentor. Okay? Di sini ada never ending story ya. Sementara untuk kristal tarotnya kalian punya Seven of Pentacles, ada Ace of Swords, ada Six of Pentacles ya. Dan untuk konfirmasinya kartu tarotnya ada King of Cups, Four of Pentacles, Seven of Swords, ada The Death, ada The Emperor, ada Page of Swords, ada Queen of Wands, ada Knight of Cups, Six of Pentacles, dan The World. Oke, Aquarius, ya sudah siap menyimak? Di sini kita lihat kamu punya rencana-rencana ya, yang sebenarnya cukup bagus ya, dan rencana-rencana kamu itu sudah on the target ya, sudah tepat sasaran. Dan segala sesuatunya akan mengalir atau berjalan dengan lancar ya dan sempurna. Oke. Di sini ada your plans are on target ya. And everything will flow more smoothly if you add a little organization and discipline to your method. Oke. Jadi apa yang kamu kerjakan, apa yang menjadi rencana-rencana kamu akan berjalan dengan lancar ya, dan hasilnya bisa sempurna kalau kamu mau lebih mengorganisir lagi ya apa yang kamu lakukan sekarang, oke? Supaya lebih teratur dan jelas arah tujuannya ya. Di sini mungkin kalian Aquarius ya, banyak sebagian dari kalian yang mengerjakan sesuatu itu serampangan ya. Serampangan di sini hanya mengerjakan aja tanpa ada planning atau kayak sistem ya yang bisa membantu kamu untuk tetap di tracknya sampai ke garis finishnya ya. Paham ya? Jadi untuk melakukan sesuatu ya, supaya kita bisa sampai di garis finishnya atau sampai di hasil akhirnya, kita itu harus punya sistem ya. Kita harus rencanakan segala sesuatunya itu dengan secara detail ya. Sekecil apapun rencana kamu atau usaha kamu, harus dibiasakan untuk membuatnya sistematis ya. Step-step yang harus kamu tempuh untuk melewati proses-proses selama pengerjaan project yang kamu lakukan ya. Mengorganisir sesuatu yang kita kerjakan ya, itu akan sangat membantu kamu supaya tetap konsisten ya, disiplin mengikuti arahannya ya. Jadi apapun yang menjadi rencana kamu,
sebagus apapun idenya itu ya, sebagus apapun tujuannya nanti ya, kalau tanpa sistem, tanpa pengaturan yang jelas ya, biasanya itu akan berantakan di tengahnya ya, karena kalian nggak punya planning yang jelas untuk apa yang kalian kerjakan ya. Kalian itu harus mulai membiasakan diri membuat perencanaan yang matang untuk apa yang kalian kerjakan ya, karena seringkali kita bila melakukan suatu hal ya, yang di awal rencananya itu apa ya, seringkali tuh tiba-tiba di tengah jalan tuh suka berubah arah ya, arah tujuannya itu jadi seringkali itu gak jelas ya, jadi kita itu gak pernah sampai di akhir tujuannya ya, karena di tengahnya kita itu suka ngaco ya, akibat gak ada sistem ya yang bisa memandu kita ya, yang bisa kita pakai sebagai panduan untuk membuat kita itu tetap di tracknya ya. Apalagi kalau kita itu suka gak konsisten dengan metode yang sudah kita sepakati di awal ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu ya, di awal tuh pasti kita punya planning akan seperti ini ya, dan tujuannya akan menjadi seperti ini ya. Tapi kalau planningnya itu hanya sekedar planning yang hanya diwacanakan di pikiran kita dan tidak ada pencatatan ya, paling nggak ada fisiknya ya, ada notes yang harus kita ikuti ya, percayalah biasanya itu di tengah itu akan berantakan ya. Kalau kita nggak punya note ya, nggak punya sistem yang baku, kita nggak akan bisa konsisten ya dengan metode yang sudah kita bentuk di awal, oke? Dan di tengah perjalanannya ya, kita akan suka menjadi gagal ya, dan nggak sampai di garis finishnya, oke? Jadi inilah yang perlu kalian rubah ya, supaya apa yang menjadi target kamu ke depannya ya, buat kalian yang punya rencana-rencana yang bagus saat ini ya, ke depannya rencana kalian itu bisa berjalan dengan mulus ya, sesuai dengan target yang udah kamu buat ya. Mungkin sebagian dari kalian banyak yang sering mengalami kegagalan ya. Start di awal semua baik-baik aja, tapi ketika tiba di tengah seringkali semuanya menjadi berantakan ya, dan buntut-buntutnya akhirnya gagal total, dan kalian mulai banting setir mencoba usaha yang baru lagi ya. Dan di usaha yang baru kalian melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, sehingga akhirnya pun akan berakhir sama, yaitu gagal di tengah jalan ya. Dan kegagalan-kegagalan itu membuat kalian itu nggak pernah sampai di akhir perjalanan kalian ya. Kalian nggak pernah merasakan bagaimana hasil dari jerih payah kalian karena selalu kandas di tengah jalan ya. Di sini ada never ending story ya. Kesalahan yang sama, metode yang sama yang kalian terapkan akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu kegagalan ya. Jadi rubahlah itu semua ya, supaya apapun yang kalian kerjakan saat ini bisa sampai di ujung perjalanannya ya, sehingga kalian bisa menikmati hasil kerja keras kalian ya, bisa menjadi sukses, layak untuk menikmati keberhasilan kalian. Oke? Jadi di sini ada the emperor, ada the death ya. Jadi cobalah renungkan apa yang perlu kalian perbaiki ya. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kalian perbaiki untuk membantu kalian bisa tetap menjalankan apa yang kalian kerjakan saat ini ya. Rubahlah hal-hal yang akan merugikan kamu ya. Perkaya usaha kalian dengan inovasi-inovasi yang kreatif ya, supaya kedepannya usaha kalian itu bisa lebih bagus hasilnya ya, dan kalian bisa lebih sukses. Oke? Kunci sukses adalah
bisa menggabungkan antara kreativitas dan logika, ya. Kalau mereka berdiri sendiri-sendiri ya, kreativitas sendiri dan logika sendiri ya, mereka terpisah, maka biasanya hasilnya akan jauh dari maksimal ya, gak akan jadi apa-apa. Oke? Jadi kalau kamu merasa hanya punya kemampuan kreativitas tapi kurang di logika ya, sebaiknya kamu bisa meminta bantuan orang lain ya yang kompeten di bidang itu untuk membantu kamu ya. Jangan sungkan-sungkan meminta bantuan atau mencari referensi dari orang lain ya, supaya apa yang kamu kerjakan itu bisa lebih maksimal. Oke? Aquarius kelemahannya adalah terlalu percaya diri ya. Terlalu percaya diri di sini artinya kalian itu terlalu percaya dengan pemikiran kalian sendiri ya. Jadi kalian itu agak sulit menerima masukan-masukan dari orang lain. Terlalu kekeh dengan pemikiran kalian ya, sehingga mau benar atau enggak, kalian akan tetap bertahan dengan apa yang kalian pikir itu adalah benar ya. Jadi di sini kalau kalian mau berkembang, kalau kalian mau lebih bagus ke depannya ya, bukalah hati kalian untuk mau menerima pendapat orang lain ya, opini-opini orang lain ya. Sepanjang opini itu positif buat kamu ya, bisa menjadikan feedback yang positif buat karir kamu atau masa depan kamu ya, itu akan sangat baik ya untuk kamu terima. Oke? Di sini ada Page of Wands, ada Queen of Wands ya. Jadi hilangkan rasa gengsi kamu untuk meminta tolong orang lain ya. Atau kalau kamu sungkan untuk meminta tolong ya, kamu bisa mencari referensi-referensi dari sumber-sumber lain ya, yang sekarang sudah banyak ya di internet seperti YouTube ya, atau website-website lain yang bisa membantu kamu untuk menyempurnakan pekerjaan kamu supaya menjadi lebih maksimal ya. Dalam bidang usaha ya, apapun yang kamu kerjakan saat ini, seringkali kita dihadapkan pada suatu kebingungan ya. Di awal kita begitu yakin untuk mengerjakannya sendirian, oke? Tapi ternyata di pertengahannya baru kita menyadari kalau ternyata kemampuan kita itu terbatas ya, dan kita butuh support dari orang lain untuk melengkapi ya, atau menyempurnakan apa yang kita kerjakan. Oke? Sebenarnya ini adalah hal yang biasa ya. Jadi kalian gak perlu merasa gengsi untuk minta bantuan kepada orang lain, karena seringkali suatu project ya akan bisa lebih wow hasilnya bila dikerjakan secara bersama-sama dengan orang-orang yang punya talenta-talenta yang berbeda ya. A big thing ya, sesuatu yang besar lahir dari buah tangan ya, buah pemikiran, gabungan dari orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang punya talenta yang unik, yang luar biasalah, yang bisa melahirkan sebuah karya besar ya. Jadi sebuah karya besar itu jarang diciptakan oleh satu orang ya. Kalaupun ada itu akan sangat jarang ya. Suatu karya yang spektakuler biasanya adalah hasil gabungan dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang punya talenta yang beraneka ragam ya, yang dikombin menjadi satu sehingga terbentuklah mahakarya yang luar biasa. Oke? Jadi kalau kalian ingin pekerjaan kalian sempurna ya, jangan ragu untuk mencari support dari orang lain ya, mencari referensi dari tempat lain yang sekiranya bisa membuat karya kamu menjadi luar biasa ya. Kalau kamu masih kekeh dengan ambisi kamu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri ya, sementara kamu tahu, kamu sadar kalau kamu tuh
sedang membutuhkan pertolongan orang lain, ya, maka siap-siaplah, ya. Kalau besar kemungkinannya kamu akan gagal di tengah jalan, ya. Lain ceritanya kalau kamu mengerjakan sendiri, ya, tapi sambil mencari referensi-referensi dari sumber-sumber yang bagus, ya, kemungkinan untuk bisa berhasil ada, ya. Tapi dengan catatan kamu harus konsisten dengan metode yang kamu buat dari awal, ya, dan merencanakannya secara sistematis sehingga menghindari kamu keluar dari jalur yang bisa membuat semuanya itu jadi berantakan, ya. Tapi alangkah baiknya, ya, kalau kamu berkolaborasi dengan orang lain, ya, yang sama-sama kompeten di bidang pekerjaan ini. Oke, itu akan membuat apa yang kalian kerjakan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, Aquarius, ya. Kalian itu adalah jiwa yang penuh imajinasi, ya, imajiner, ya. Kalian itu sangat kreatif, oke? Tapi untuk meraih kesuksesan kalian, ya, kalian itu harus bisa mengcombine, mengkolaborasi kreativitas kamu dengan logika, ya, supaya semuanya itu seimbang, oke? Ibarat adonan jadi pas takarannya, ya, untuk menghasilkan kue yang sangat lezat. Oke, Aquarius, ya. Jadi jangan ragu untuk bekerja sama dengan orang lain, sepanjang itu untuk membuat pekerjaan kamu menjadi luar biasa, kenapa enggak, ya? Jadi jangan gengsi, jangan merasa ragu, ya. Bukalah hati kamu untuk menerima pendapat orang lain, masukan-masukan dari orang lain, supaya apa yang kamu kerjakan saat ini bisa menjadi sempurna. Oke? Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, ya, bisa bermanfaat, bisa memotivasi kalian supaya kehidupan kalian lebih baik lagi ke depannya. Oke? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.